Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Tagalung dengan NIM 23020101025. Pada kesempatan ujian akhir semester digital marketing ini, saya akan mempresentasikan topik tren AI dalam digital marketing, transformasi sektor e-commerce Indonesia 2026. Baik, langsung kita akan mulai. Pada slide pendahuluan ini, kita melihat bahwa industri e-commerce Indonesia sedang memasuki era transformasi digital yang sangat signifikan. Pada tahun 2026, AI atau Artificial Intelligence atau akal imitasi atau kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat otomatisasi, tetapi sudah menjadi mesin personalisasi yang menghadirkan pengalaman unik untuk setiap konsumen. Berdasarkan laporan ekonomi SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain Company, proyeksi nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 140 miliar US dollar, menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara yang mengintegrasikan AI dalam customer journey dan pelayanan pelanggan 24 jam, 7 hari, 24 per 7. Nah, slide ini menampilkan tiga angka proyeksi yang sangat penting. Pertama, nilai GMV e-commerce Indonesia diproyeksikan menjadi 140 juta dolar pada 2030. Kedua, pengguna e-commerce aktif di tahun 2026 mencapai 230 juta lebih. Dan ketiga, kontribusi e-commerce terhadap ekonomi digital mencapai 55%. Yang menarik adalah fase kedewasaan e-commerce saat ini, di mana fokus sudah bergeser dari volume transaksi ke kualitas pengalaman pelanggan. Konsumen Indonesia kini semakin selektif mengutamakan keaslian produk dan kepercayaan platform yang disebut sebagai confidence commerce. Nah, peran AI dalam digital marketing e-commerce memiliki 4 peran utama, yaitu pertama, personalisasi hyper relevant yang menganalisis perilaku konsumen untuk memberikan rekomendasi produk secara real time, meningkatkan konversi hingga 150%. Lalu yang kedua, chatbot cerdas 24 jam per 7 hari yang mampu menjawab pertanyaan, memproses pesanan, dan memberikan rekomendasi tanpa henti menggunakan natural language processing. Ketiga, analitik prediktif. Nah, untuk memprediksi perilaku pelanggan dan mengoptimalkan timing kampanye. Dan keempat, automasi pemasaran untuk email marketing, segmentasi pelanggan, dan juga pengelolaan prospek dengan presisi yang sangat tinggi. Nah, di Indonesia sendiri kita melihat fenomena yang sangat unik, yaitu conversational commerce. Konsumen Indonesia terbiasa bertanya sebelum membeli melalui chat, dan WhatsApp menjadi kanal utama dengan tingkat respons yang sangat tinggi. Chatbot AI memberikan 4 keunggulan utama, yaitu personalisasi real time, respon instan 24 jam per 7 hari, yang meningkatkan customer satisfaction hingga 40%, integrasi seamless dengan CRM, dan model hybrid di mana AI menangani volume tinggi, sementara manusia menangani percakapan sensitif. Yang mencengangkan 79% pengguna Indonesia telah belajar menggunakan tools AI. Nah, personalisasi menjadi kunci konversi di tahun 2026 ini, di mana penelitian dan Epsilon menunjukkan bahwa 80% konsumen lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian ketika brand menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi. Implementasi AI untuk personalisasi mencakup 3 hal. Pertama, analisis data pelanggan mendalam dari riwayat pembelian hingga preferensi produk. Kedua, sistem rekomendasi real time seperti yang digunakan Amazon dan Netflix dengan collaboration filtering. Dan ketiga, email marketing otomatis yang terpersonalisasi berdasarkan purchase history dan browsing behavior. Sedangkan untuk 5 tren digital marketing di tahun 2026, ada 5 tren digital marketing yang akan mendominasi Indonesia di tahun ini ya. Dimana pertama, AI dan generative AI untuk personalisasi iklan dan konten otomatis dalam skala yang sangat besar. Lalu yang kedua ada video pendek, short video di mana seperti TikTok, Reels, dan Shorts yang mendominasi 50% engagement. Red platform sosial.
Lalu yang ketiga, influencer mikro yang memberikan engagement rate hingga 7 kali lebih tinggi dibandingkan mega influencer karena koneksi yang lebih autentik. Lalu yang keempat, ada social commerce yang memungkinkan belanja langsung di media sosial tanpa keluar aplikasi. Dan kelima adalah live shopping yang menggabungkan entertainment, edukasi produk, dan juga transaksi dalam satu pengalaman real time. Implementasi AI sendiri menciptakan dampak yang sangat multidimensional untuk bisnis. Efisiensi operasional meningkat hingga 40%, ROI kampanye lebih tinggi dengan targeting presisi, dan skalabilitas tanpa tambah sumber daya manusia signifikan. Nah, untuk konsumen, mereka mendapatkan pengalaman belanja yang lebih personal. Layanan 24/7, artinya 24 jam sampai 7 hari. Responsif, dan proses belanja yang lebih efisien. Sementara untuk masyarakat sendiri muncul peluang profesi baru di bidang AI marketing dan data science. Ekonomi kreator berkembang dengan tools AI, literasi digital meningkat juga. Dan akses produk lebih demokratis untuk berbagai segmen. Tentu ada tantangan dalam implementasi AI. Yang pertama, biaya implementasi tinggi. Solusinya adalah adopsi bertahap dengan prioritas use case yang memberikan ROI tinggi. Kedua, keterbatasan kreativitas AI. Solusinya adalah model hybrid yang mengkombinasikan AI untuk scale dengan sentuhan kreatif manusia. Ketiga, privasi dan keamanan data. Solusinya adalah compliance ketat terhadap undang-undang PDP dan implementasi enkripsi end-to-end. Dan yang keempat, ketergantungan pada data. Solusinya adalah konsolidasi data terpusat melalui customer data platform dan CRM terintegrasi. Berdasarkan analisis tren dan proyeksi pasar, ada 5 rekomendasi strategis. Yang pertama, investasi AI untuk customer journey dengan implementasi chatbot AI dan sistem rekomendasi. Kedua, integrasikan messaging sebagai kanal utama, lalu fokus pada WhatsApp Business API. Lalu yang ketiga juga kolaborasi dengan kreator dan afiliator untuk membangun program afiliasi terukur dengan micro influencer. Keempat, prioritaskan konten video imersif melalui live shopping dan short form video dengan bantuan generative AI. Dan kelima, bangun kepercayaan melalui data transparency dengan menerapkan confident commerce, jaminan kualitas produk, dan review system tentunya yang sangat kredibel ya. Jadi sebagai kesimpulan, tahun 2026 menandai transformasi fundamental e-commerce Indonesia menuju AI-powered ecosystem. Artificial intelligence bukan lagi teknologi pelengkap, melainkan infrastruktur inti yang menggerakkan personalisasi, efisiensi, dan pengalaman pelanggan superior. Platform e-commerce yang mampu mengintegrasikan AI secara strategis dari chatbot cerdas, rekomendasi real-time, hingga analitik prediktif akan unggul dalam membangun confident commerce berbasis kepercayaan dan kualitas. Kunci kesuksesan terletak pada keseimbangan antara teknologi data dan empati manusia untuk menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan. Nah, presentasi ini menggunakan 8 sumber referensi yang semuanya dapat diverifikasi, meliputi laporan dari bisnis.com, CNBC Indonesia, Dazo.id, Detik.com, Digital Marketing Agency Tangerang, dan laporan resmi Economy SEA 2025 dari Google, Temasek dan Bain Company, lalu juga dari iSeller Blog, serta data dari Lazada Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman. Saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Hutagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mahasiswa S1 Program Sarjana Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.